ini adalah alat untuk fungsi vena. Yang pertama masker, kemudian handscoon, kemudian hand sanitizer, kemudian botol penampung darah yang bersih dan kering, kemudian jarum dan spuit 5 ml yang bersih dan steril dan juga baru, kemudian kapas kering, kemudian alkohol 70%, dan yang terakhir tourniquet atau pembendung. Langkah pertama, cuci tangan dengan basah. Kemudian menggunakan masker, kemudian menggunakan handscoon. Kemudian mencari vena yang terlihat jelas dan akan diambil darahnya. Jika vena masih belum terlihat jelas, dapat dilakukan penggenggaman tangan, dibuka tutup sampai vena terlihat jelas. Kemudian pasang tourniquet. Pembendungan jangan terlalu kencang dan paling lama 1 menit. Kemudian bersihkan area yang akan ditusuk dengan kapas yang telah dibasahi dengan alkohol dari medial ke lateral. Buka jarum suntik di depan pasien untuk memastikan bahwa jarum adalah steril dan juga baru dan bersih. Buka tutupnya, kemudian tusuk dengan sudut 10-30 derajat. Untuk memastikan apakah jarum sudah masuk ke dalam lumen atau belum adalah terasa seperti masuk ke dalam ruang kosong maupun terdapatnya darah di antara jarum dan spuit. Jika jarum sudah masuk ke dalam lumen, kemudian tahan supaya tidak berubah posisi. Kemudian sedot darah sampai 5 ml. Jika sudah terdapat darah 5 ml, kemudian ambil kapas kering, letakkan di atas jarum, dan cabut perlahan. Kemudian tekan area yang diambil darahnya. Kemudian lepaskan tourniquet. Kemudian tutup jarum kembali pada tutupnya. Kemudian lepaskan jarum dari spuit dan alirkan darah secara perlahan dari tepi botol ke dalam botol penampung. Jika botol penampung terdapat antikoagulan, harus segera dihomogenisasikan dengan cara membentuk angka 8. Darah siap untuk digunakan. Alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan HB Sahli dengan hemometer. Yang pertama adalah pipet Sahli yang telah dihubungkan dengan selang plastik dan juga spuit untuk mengambil darah. Kemudian ini ada darah, pipet tetes, batang pengaduk, aquades, tabung kaligrafi, dan juga standar atau komparator. HCl 0,1 m. Ambil 5 tetes HCl 0,1 dan
0,1 N dan masukkan ke dalam tabung kalibrasi sampai angka 2. Kemudian sedot darah menggunakan pipet Sahli sampai batas standar. Kemudian masukkan ke dalam tabung kalibrasi. Kemudian masukkan Aquadex 1 tetes demi 1 tetes ke dalam tabung kalibrasi sambil diaduk sehingga warna dari spesimen sama dengan indikator. Jadi ditambahkan Aquadex sampai warna spesimen sama dengan warna indikator. Jika telah terbentuk warna yang sesuai dengan indikator, dapat dilakukan penilaian Hb. Untuk penilaian Hb Sahli ini sendiri, desimal yang digunakan yaitu 0,0 atau 0,5. Jadi misalnya didapatkan darah Hb 9,2, maka dapat dibulatkan menjadi 9,0 maupun 9,5. Jika misalnya didapatkan kadar Hb-nya itu 9,7, maka dapat dibulatkan menjadi 10. Alat untuk melakukan fungsi kapiler yang pertama adalah lancet. Sebaiknya digunakan yang bentuknya blade. Kemudian bisa juga menggunakan alat. Kemudian kapas kering dan juga alkohol 70%. Jari yang digunakan untuk fungsi kapiler yaitu jari kedua, ketiga, dan juga keempat pada orang dewasa, dan juga pada anak atau bayi dapat dilakukan pada lateral tumit maupun ibu jari kaki. Pertama, pijat terlebih dahulu jari yang akan dilakukan fungsi. Kemudian, bersihkan jari menggunakan alkohol kapas yang telah dibasahi dengan alkohol 70%. Kemudian, penusukan dapat langsung menggunakan lancet maupun menggunakan alat. Arah dari tusukan harus tegak lurus terhadap jari-jari tangan. Ini adalah yang benar dan ini adalah yang salah. Kemudian jika sudah didapatkan darah, maka darah pertama harus dihapus secara perlahan. Kemudian darah kedua dan berikutnya lah yang akan diambil sebagai spesimen. Dapat langsung diteteskan pada kaca objek dan dibuat sediaan apus. Kemudian setelah darah selesai diambil, bekas tusukan diletakkan kapas kering. Dan bahan yang digunakan untuk pembuatan sediaan hapus darah tepi, yang pertama adalah darah. Spesimen yang digunakan bisa darah vena, darah kapiler maupun darah K3-EDTA. Kemudian pipet tetes, kemudian kaca objek dan juga kaca penggeser, kemudian pewarna light, kemudian buffer dengan pH atau larutan penyangga dengan pH 6,4, kemudian metanol absolut untuk fiksasi, kemudian rak untuk mencuci dan pewarnaan. Pembuatan sediaan hapusan darah tepi. Pertama, ambil darah dengan pipet tetes. Kemudian teteskan darah 2-3 ml pada 1/4 ujung kaca objek. Kemudian dengan kaca penggores, dorong sedikit ke belakang untuk meratakan darah.
kemudian dorong ke depan dengan sudut 30-40 derajat. Dorongan dilakukan dalam sekali dorong, tidak boleh terputus-putus. Kemudian biarkan sediaan mengering. Jika sudah mengering, tulis identitas dan juga tanggal pemeriksaan pada bagian yang tebal. Kemudian fiksasi menggunakan metanol absolut sampai menggenang ke seluruh permukaan spesimen. Biarkan selama 10 menit sampai sediaan hapus yang baik. Ciri-cirinya yaitu tidak melebar, panjang setengah sampai 2/3 panjang kaca, terdapat bagian yang cukup tipis, kemudian rata, tidak berlubang-lubang maupun bergaris-garis, penyebaran leukosit baik, tidak hanya terdapat pada ujung, kemudian eritrosit terdistribusi rata, tidak bertumpuk dan eritrosit saling bersinggungan. Selanjutnya dilakukan pewarnaan menggunakan bright. Biarkan bright sampai menggenang di atas seluruh permukaan sediaan. Biarkan selama 5-7 menit. Kemudian tambahkan buffer. Biarkan juga sampai menggenang di atas seluruh permukaan. Jangan biarkan sampai mengering karena akan sulit untuk dicuci. Kemudian buffernya juga dibiarkan selama 5-7 menit. Kemudian bilas dengan air mengalir selama 1-2 menit. Setelah itu keringkan secara vertikal. Kemudian letakkan sediaan pada mikroskop, di mana karena sediaan merupakan sediaan kering, maka kondensor dinaikkan dan diafragma dibuka. Kemudian pemeriksaan dapat dimulai dengan perbesaran 10 kali untuk melihat adanya mikrofilaria maupun distribusi sel darah. Kemudian pada perbesaran 40 kali dapat dilihat morfologi sel darah dan juga hitung jenis leukosit. Pada perbesaran 100 kali diperlukan 1 tetes minyak imersi pada sediaan. Pada perbesaran 100 kali ini dapat dilakukan pemeriksaan morfologi sel darah. Kemudian untuk pemeriksaan eritrosit dilakukan pemeriksaan terhadap size atau ukuran, apakah terdapat perbedaan ukuran masing-masing eritrosit, yaitu atau disebut juga dengan anisositosis. Yang kedua yaitu shape atau bentuk, apakah terdapat gangguan morfologi dan perbedaan bentuk yang juga disebut dengan poikilositosis. Dan juga yang terakhir adalah staining, yaitu pewarnaan, apakah hipokrom atau polikrom. Kemudian untuk leukosit dinilai hitung jenis serta morfologi. Kemudian untuk trombosit dinilai sebaran dan perkiraan jumlah trombosit.